Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Basabila. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi di Undip, di Universitas Penegoro dari Praktikum D dengan 3 di JIDIM terakhir 100 di Praktikum Sistem Embedded. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tentang konsep dan juga video implementasi, juga cara dan pemrogramannya untuk tentang DAC dan juga PWM. Dimana di sini itu akan ada penerapannya tuh nanti bakal ada ke LED dan juga ada ke motor servo dan lain-lainnya. Tapi sebelum kita masuk ke video implementasi dan juga ke hal-hal lainnya, alangkah lebih baiknya kita perlu paham dulu tentang basic ataupun knowledge dari tentang DAC dan juga PWM itu sendiri itu seperti apa. Jadi untuk video penjelasannya akan saya jelaskan melalui presentasi lah, slide presentasi. Oke, langsung saja ini ke tahap awalnya. Jadi ini bagaimana caranya kita belajar tentang DAC dan juga PWM. Di sini tuh salah satu contohnya, kalau DAC sendiri itu kan adalah digital to analog converter. Di video sebelumnya itu menjelaskan ADC, dan kalau ini adalah DAC. Dimana ini tuh yang gampangnya ya, ini bahasa komputernya itu kan ada 0 dan 1 bersifat biner. Nanti itu diubah ke data yang bersifatnya continue gitu. Nah, mikrokontroler ini dia tuh nggak bakal paham tegangan menengahnya. Mereka cuma tahu tentang titik batas absolutnya 0 atau enggak 3,3 volt gitu kalau DAC. Untuk mengendalikan relatif basic kita membutuhkan penerjemahnya. Nah, DAC ini pendekatan puris, tegangan analog sejati. Ini ada rumusnya V out sama dengan V ref. Biasanya itu 3,3 volt dikali digital value-nya. Ini 0 sampai 255 lah inputnya. Sampai dibagi 2 dibagi pangkat N. N itu adalah resolusi 8 bitnya. Dan di sini resolusi ESP32 3,3 dibagi 255 sama dengan 12,94 mV per step. Contohnya. Di sini ada ilusi optik dan mekanik, di mana duty cycle illusionnya ini pertama di sini kita resepnya V average-nya tuh contohnya di sini 0,85 volt. Lalu di sini setelah kita dikembangkan itu V average-nya naik ke 1,05 dan di akhir V average-nya 2,475. Ini tuh gimana caranya memanipulasi inersia mekanik dan visual dengan beralih antara 0 sampai 3,3 berkecepatan tinggi. Perangkat menerima daya rata-rata proporsional terhadap lebar pulsanya. Di sini ada rumus duty cycle ya, di mana ini adalah T on dibagi T on tambah T off dikali 100%. Untuk caranya PWM menjadi pseudo DAC, ini ada rumusnya lagi, F sama dengan 1 dibagi 2 kali P kali R kali C. Dimana ini kalau misalkan kita memakai konsep ini, ada resistor dan juga ini pull down ya, ini pull down. Dimana ini aturan desainnya frekuensi cut off harus minimal 10 kali lebih rendah dari frekuensi PWM agar ripple tidak terlihat dan tegangannya stabil. Gitu Ini setelah dimasukkan pull down, jadinya seperti ini sinyal keluarannya. Lalu di sini ada realitas silikonnya. Ini contoh kalau misalkan di SP32. Kalau di AC hardware di SP32 itu ada 2 channel internal di GPIO 25 dan 26. Kalau di 8 dan juga ada 8 bersifatnya 8 bit. Kalau di STM32 itu nggak tersedia apa-apa kalau di AC. Hanya ada di seri F411 ke atas. Karena ini kalau STM32 F10 3C8T6 itu nggak ada. Lalu di PWM engine-nya LEDC peripheral itu terisi dari 16 channel dan juga resolusi 1 sampai 16 bit hardware fed support-nya. Lalu PWM engine-nya kalau di STM32 F10 Advanced Hardware Timers tim 1 sampai tim 4 DMA support dan juga daytime insertion. Karakteristiknya fleksibel kalau di SP32 ya. Siap pakai, ideal untuk audio dasar dan smart lighting. Kalau di STM32 F10 sangat presisi, ideal untuk kontrol motor industri dan juga aktuator mekanik. Untuk anatomi kontrol seperti apa? Misalkan contoh di sini ada LED C attach dalam kurung pin, atau pin di sini adalah bebas dialokasikan dari GPIO matrixnya. Lalu frekuensi di sini ada rentang 1 sampai 40 MHz dan juga ini resolusinya menentukan kehalusan langkahnya. Lalu ada DAC write-nya. Di sini contohnya 25, itu berlaku pada pin GPIO 25 dan GPIO 26. Ini kalau di SP dan value-nya level tegangan langsung 0 sampai 255.
Untuk arsitektur waktu, ekosistem timer STM32. Ini contohnya ada system clock dari prescaler, ntar ke auto reload register, lalu ke capture compare register, dan juga sampai ke counter di akhirnya. Tidak ada perintah sederhana. Pengaturan memerlukan presisi sistematis. Lalu dilanjut ke kalau misalkan memilih pendekatan output. Kalau misalkan DAC itu biasanya sampai 12 bit. Kalau PWM itu lebih dari 16 bit. Kalau di DAC itu murni ripple-nya sangat rendah. Kalau di PWM itu ada ripple-nya, tapi wajib memakai filter RC. Nah, terus kalau misalkan DAC itu pin khusus perangkat keras. Kalau di PWM itu pin GPIO manapun gitu. Selama ya itu mendukung ya nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu di AC ini efisiensi daya moderat. Kalau misalnya di PWM itu sangat tinggi teknik switching karena teknik switching. Kalau di AC audio, waveform generator dan juga sensor presisi. Kalau misalkan di PWM itu motor DC, servo dan juga LED dimming, power supply. Nah, kalau spektrum frekuensi aktuator ini rentang 50 Hz itu untuk kontrol servo ya, pulsa 0,5 milisecond 0,5 second sampai 2,5 milisecond menentukan sudut. Kalau LED dimming 1 sampai 10 kHz cukup cepat menghilangkan flicker. Lalu di motor DC 10 sampai 20 kHz mengurangi noise dengung mekanik. Lalu di sinyal audio 44,1 kHz laju sampel audio resolusi tinggi. Lalu ini ada peta jalan praktikum 12 sistem, eksperimen utama. Ini kalau di audio ini salah satu contohnya ya kalau mau kalian eksperimen ya. Kalau misalnya ilusi optik ataupun aktuasi mekanik dan diagnostik analisis, ini ada port-portnya contohnya buat kebutuhan eksperimennya. Nah, konsep hybridnya ya. Ini kalau di AC itu tuh high fidelity, low power. Tugasnya nih audio, generator dan gelombang murni. Terus juga di PWM atau si kasarnya high power switching tugas motor, servo, luminositas cahaya dan diiris Museum Sains Nusantara gitu. Arsitektur sistem Museum Sains Nusantara ini contohnya lah ya, SP32 audio dan wave controller, speaker sine wave tone, jalur sinkronasi UART-nya, motion and light controller, tim 2, tim 3, servo pointer, DC motor dan vektor via L298N. Dinamika interaksi, sinkronasi waktu nyata, SP32 di sini DAC melakukan sapuan frekuensi logaritmik dari 100 Hz sampai 5000 Hz sinyal suara naik. Kelas yang kedua menerima command UART memicu PWM untuk menggerakkan servo dari 0 mencapai 180 selaras dengan frekuensi suara. Nah, sini desain sistem tertanam. Microcontroller modern memberi kita kebebasan mutlak untuk merekayasa realitas fisik. Kalau realitas analognya seperti apa? Itu gunakan DAC untuk fidelitas tinggi, kontrol presisi dan integritas sinyal murni. Kalau ilusi efisien gunakan PWM untuk efisiensi daya maksimal, aktuasi mekanik dan kontrol iluminasi. Keunggulan desain tidak lahir dari memilih satu teknologi, melainkan dari pemahaman mendalam tentang batasan fisik dan trade-off di antara keduanya. Nah, ini lanjut lagi ke fase-fasenya, ada transaksi angka menjadi tegangan fisik. Nah, ini contohnya seperti ini. Terus ada anatomi gelombang sinus digital. Ini contohnya ya, sampel 256. Terus kalau misalkan diubah ke sampel 64, ini kuantisasinya terlihat lebih jelas, membutuhkan filtering ekstra untuk menghaluskan transisi. Terus di sini ada rekayasa gelombang dan spektrum harmonik. Memakai DAC sebagai function generator untuk sintesis gelombang segitiga dan sawtooth. Lalu di sini fase 2 ada resonansi akustik dari sinyal digital. Terus pemetaan respon frekuensi pendengaran, sintesis melodi polifonik terprogram, kurva persepsi visual cahaya. Terus juga di sini ada sintesis warna ruang RGB multikanal. Terus ada presisi waktu penggerak mekanis. Ini contohnya kalau buat ini ya motor servo ya. Ini prescalernya PSC sama dengan 320, auto reload RR-nya 2000 gitu. Terus kalau misalkan di sini modulasi daya dan kendali torsi kinetiknya, misalkan contoh di sini logic unit atau MCU-nya, logic level ke L298N sebagai hub bridge modul, terus dilalui dengan kapasitor 100 mikrofarad, lalu sampai ke DC motor. Seperti itu. Dan diakhiri juga dengan ini dengan apa ya, sistem kontrol audio dan cahaya dual MCU. Ini contohnya ya kalau misalkan kita dengan eksperimen ke seperti ini, misalkan contohnya lah ya.
Nah, jadi kesimpulannya ini untuk buat development toolsnya kita semuanya tetap pakai VS Code, platform IO, Python, pokoknya poinnya banyak. Tapi di sini kita memakai VS Code dan juga platform IO ya. Oke, kita lanjut saja ke bagian programmingnya ya. Ke bagian programmingnya kita di sini kita ada ada dua ya. Di sini ada STM32, misalkan contoh di sini buat RGB LED. Ini buat yang RGB LED. Nah, ini buat yang RGB LED. Ini contohnya seperti ini kalau di STM32. Oh, seperti ini contohnya ada ya USRT 1 URT unit dan URT 1 unit dan juga ada HSP itu RGB-nya. Ini untuk yang di LED. Kalau misalkan yang buat di motor, kalau buat yang di motor speed, misalkan contoh seperti ini. Nah, ini kalau motor speed buatnya di STM32. Ini pinnya yang sudah jelas ya, di pin 1, GPIO pin 1 dan GPIO pin 2 di pin 0. Jadi di pin A, di pin A lah, pin A. Seperti ini contohnya. Nah, ini no full dan lain-lainnya. Terus kita masuk seperti itu. Oke, lanjut saja. Ini yang dari STM32, lalu kita masuk ke SP32. Ini kalau di SP32 seperti ini codingannya ya. Misalkan contoh yang di RGB LED-nya. Ini RGB LED seperti ini contohnya. Nah, ini kalau yang di SP32 dengan memakai tag PWM RGB. Lalu di sini ada pin LED-nya ada 3, red, green, and blue. Seperti ini. Nah, terus kalau misalkan buat yang motor speednya seperti ini. Nah, programnya seperti ini sudah terdapat semua untuk program-programnya dari SP ataupun di STM32. Langsung saja kita implementasikan video melalui video yang saya sudah buat juga waktu praktikum. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan di motor PWM, motor DC, servo lah. Nah, ini menggunakan potensio untuk menggerakkan pergerakan dari motor servonya. Ini kalau bisa lihat tuh dari SP32. Ini untuk codingannya. Nah, terus itu diputar. Sebentar. Nih, bisa diulang lagi. Sebentar, ini videonya sedikit error ya, nggak mau jalan. Nah, bisa lihat ini codingannya. Codingan bisa lihat seperti ini dengan ada juga tambahan platform IO. Terus Ini contohnya nih, ini buat menyalakan LED. Tapi sini LED cuma satu. Misalkan contoh di sini mau nyalain, nah pelan-pelan dia makin menyala gitu loh. Dia makin terang. Dan juga sini ada tambahan dari serial monitornya ya. Nah, serial monitornya. harus dilihat. Nih, Nah, tuh makin terang lampunya. nyala, ininya segini. Udah, load. Nah, ini untuk yang ini untuk yang di ini ya, untuk yang di LED nih. Masih yang sama LED. Nah, mungkin memang ada troubleshoot selama penggunaan di LED. Tapi untuk motor servo sejauh ini aman. Ya, bisa lihat. Sekali kita memutarkan potensiometernya, itu maka posisi motor servo juga akan bergerak.
Nah, bisa dilihat tuh. Seperti itu contohnya ya. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada penyampaian saya nih masih kurang, mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.